warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli dan Ibu pengajar praktik Ibu Fauziah. Saya sendiri Sanifah Nur Indah dari SDN Sunterjaya 03. Saya Suprayitno dari SMK Negeri 55 Jakarta. Dan saya Damar Sasongko dari SDN Suteragung 09. dalam kesempatan ini kami akan mempraktikkan teknik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Damar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Supra. Iya, Pak Damar hari ini katanya mau menjadi coach dari Bu Indah. Ya betul Pak Supra. Kira-kira apa yang sudah Pak Damar siapkan untuk melakukan coaching? Jadi seperti ini Pak Supra. Saya sudah mempersiapkan teknik untuk menjadi coach bagi Bu Indah, yaitu dengan menggunakan alur tirta Pak Supra. Yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, melakukan rencana aksi, lalu tanggung jawab Pak Supra. Seperti itu. Iya. Dalam teknik coaching itu ada kompetensi inti. Nah, yang sudah Pak Damar kuasai dalam kompetensi itu apa? Kompetensi itu yang sudah saya kuasai yaitu yang pertama yaitu teknik present, yaitu dengan hadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak Supra. Sepertinya Pak Damar sudah menguasai teknik-teknik coaching dan mudah-mudahan dalam coaching dengan Bu Indah bisa segera menyelesaikan permasalahannya. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Supra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Damar. Selamat pagi nih Pak Supra. Boleh minta waktunya sebentar Pak Supra? Ya boleh Pak Damar. Jadi begini Pak Supra, saya ada masalah nih tentang gaya mengajar atau metode mengajar saya di kelas nih Pak Supra. Terutama pada saat mata pelajaran PJOK Pak Supra, Iya. yang saya lakukan di kelas atau secara teori Pak Supra. Oh begitu ya Pak. Jadi Pak Damar mau mengatasi masalah pembelajaran dari kelasnya Pak Damar ya. Ya begitu Pak Supra. Baiklah Pak Damar. Kalau saya mau meminta dari Pak Damar dari percakapan kita kali ini nih, apa yang mau Pak Damar dapatkan dari percakapan kita? Jadi begini Pak Supra, maksud dan tujuan saya mengadakan dialog dengan Pak Supra ini, tujuan saya yaitu ingin menemukan solusi Pak Supra, terutama tentang metode mengajar atau mengajar saya pada saat jam teori PJOK di kelas Pak Supra. Oh gitu ya Pak. Baiklah Pak. Saya mau menanyakan dulu sama Pak Damar tentang situasi dari yang Pak Damar sekarang lakukan di kelas. Situasinya seperti apa Pak? Jadi situasi kelas yang saya alami pada saat pembelajaran PJOK di kelas itu Pak Supra, si anak itu tidak mau fokus Pak Supra. Jadi si anak itu selalu gelisah karena menurut mereka itu pembelajaran PJOK itu selalu praktek di lapangan gitu Pak Supra. Sedangkan menurut saya pembelajaran PJOK itu secara teori juga penting, seperti itu Pak Supra. Oh gitu ya Pak. Nah, kondisi yang Pak Damar inginkan itu seperti apa Pak? Kondisi yang saya inginkan itu anak-anak itu dalam pembelajaran teori itu belajar dengan serius Pak Supra, antusias dengan konsentrasi penuh dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas seperti itu Pak Supra. Jadi anak-anak itu saya ingin dia melaksanakan pembelajaran itu dengan nyaman, tenang, gitu. Dia gelisah bahwa dia tidak belajar secara praktek di lapangan, jadi seperti itu. Oh gitu. Nah, yang sudah Pak Damar lakukan sekarang ini apa? Jadi metode mengajar yang saya lakukan selama ini yaitu si anak itu setiap masuk ke dalam kelas untuk belajar teori PJOK itu
Saya biasa saya terapkan dia untuk membaca buku pedoman PJOK terlebih dahulu. Entah itu buku paket, buku LKS. Nah, dia selalu saya suruh baca. Lalu setelah itu saya suruh dia mengerjakan soal-soal PJOK seperti itu Pak Supra. Oh begitu ya Pak. Gimana dengan kondisi anaknya? Apakah memang mereka banyak yang antusias atau tidak mau mengikuti instruksi dari Bapak? Jadi anak-anak itu dengan metode seperti itu tuh anak-anak menjadi kurang antusias tuh Pak. Jadi menurut dia itu metode pembelajaran seperti itu membosankan. Mereka lebih tertarik pembelajaran di luar kelas seperti itu, Pak Supra. Gitu ya Pak. Jadi dari permasalahan anak tidak antusias, kira-kira Pak Damar sudah punya gagasan untuk mengatasi hal itu Pak? Gagasan yang saya pikirkan selama ini sudah ada itu Pak Supra, dan saya berinisiatif bahwa saya ingin memunculkan sebuah metode baru dalam cara mengajar gitu, Pak Supra. Seperti menggunakan metode berdiferensiasi terhadap anak, lalu pendekatan khusus secara anak, keterampilan KSE seperti itu Pak Supra. Lalu menggunakan teknik stop agar siswa itu kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas, utamanya itu seperti itu Pak Supra. Oh begitu Pak. Jadi Bapak sudah punya gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah kira-kira yang sudah Pak Damar siapkan apakah sudah ada Pak? Yang setelah saya siapkan di sini sudah ada Pak Supra. Seperti media-media pembelajaran yang telah saya sertakan, setelah saya tambahkan supaya pembelajaran itu lebih kreatif dan inovatif seperti itu Pak Supra. Lalu memisahkan berdasarkan karakter siswa. Jadi siswa yang biasanya dia lebih cenderung ke konten, lalu cenderung ke motor, seperti itu saya bisa pisahkan berdasarkan sesuai dengan kemampuannya seperti itu Pak Supra. Dan tugas-tugasnya juga bervariasi, jadi tidak semuanya tugas itu sama seperti itu. Oh, kalau boleh saya mengetahui strategi apa yang Pak Damar akan lakukan? Jadi strategi yang saya lakukan itu terutama melakukan pendekatan terhadap anak, mengetahui karakteristik anak masing-masing anak. Jadi untuk menciptakan pembelajaran dan suasana yang menyenangkan itu sangat penting seperti itu Pak Supra. Lalu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap anak, lalu penerapan pembelajaran yang berdasarkan KSE dan PSE di kelas, lalu menggunakan teknik stop seperti tadi yang saya telah utarakan Pak Supra, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Jadi Pak Damar sudah siap ya Pak. Nah, kapan rencananya Pak Bapak mau melakukan rencana yang sudah Bapak tadi rumuskan? Rencana yang akan saya lakukan itu secepatnya itu Pak Supra. Mudah-mudahan kedepannya dengan rencana yang saya akan terapkan ini anak-anak menjadi lebih antusias dalam melakukan pembelajaran teori PJOK di kelas, seperti itu Pak Supra. Pak Damar bisa nggak atau mempunyai rasa bahwa bisa nggak melakukan rencana Pak Damar supaya kegiatannya ini terlaksana? Saya yakin tuh Pak Supra, apa rencana saya ini kedepannya pasti akan membawakan hasil yang positif terhadap siswa saya, terutama dalam pembelajaran teori ini dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, mendapatkan siswa lebih baik lagi dalam kualitas pembelajarannya, mereka lebih asik lagi dalam kegiatan pembelajaran, jadi anak itu tidak gelisah lagi Pak Supra, seperti itu. Baik Pak, untuk rencana Pak Damar bisa berjalan dengan semestinya tentu ada dukungan ya Pak. Nah siapa yang mendukung Bapak? Yang mendukung saya ini dari kepala sekolah, tentu saja dari pimpinan, dari rekan sejawat Pak Supra,
lalu ada dari rekan-rekan satu profesi, semua mendukung rencana saya Pak Supra. Baik Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apakah Bapak sudah bisa menemukan solusinya dan tujuan akhir dari percakapan kita kali ini Bapak sudah dapatkan? Alhamdulillah Pak Supra, dengan diskusi kita pada hari ini saya mendapatkan sebuah solusi seperti itu Pak Supra. Saya yakin bahwa solusi ini dapat saya pegang atau saya buat sebagai pegangan saya untuk mengatasi masalah saya. Seperti itu, Pak. Iya Pak Damar, saya menyampaikan mudah-mudahan apa yang Pak Damar akan lakukan rencananya bisa terumuskan dengan baik dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya yakin Pak Damar bisa melakukan hal itu dan mendapat dukungan dari teman-teman, terutama adalah kepala sekolah. Baiklah Pak Damar, itu yang bisa saya berikan kepada Pak Damar, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih banyak Pak Supra. Sama-sama Pak Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana Ada kabarnya apa Ibu? nih? Baik-baik aja Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Supra? Iya Bu, saya mau ngobrol sama Ibu. Ya. Saya punya masalah Iya. di sekolah, Baik. yaitu tentang guru-guru. Artinya di sini ada beberapa guru Ya. yang ketika mereka mengajar Ya. sering meninggalkan kelasnya. Oh begitu. Itu Ibu. Ya. Tapi sebelum panjang lebar nih Pak Supra, dari ngobrol-ngobrol kita yang 10-15 menit ini, kira-kira apa keinginan Bapak dari obrolan kita hari ini? Iya Ibu, saya ingin mendapatkan solusi Ya. dari obrolan kita agar teman-teman guru Ya. mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merugikan siswa Iya. dan juga merugikan mereka sendiri. Itu Ibu. Oh baik, benar menurut Pak Supra, keadaan seperti ini menurut Pak Supra disebabkan oleh apa ya? Kenapa sampai guru-guru atau rekan-rekan Pak Supra melakukan hal tersebut? Iya, kalau saya amati dari teman-teman melakukan hal itu, mereka memiliki pertama urusan pribadi. Iya. Kemudian yang kedua, sepertinya Iya. mereka hanya ingin melaksanakan tugas wajibnya saja. Ketika mereka sudah memberikan tugas, lalu anak mengerjakan tugas, dia tinggal Bu. Gitu. Iya. Seperti itu ya Pak. Kira-kira kalau seperti itu tentu saja menghambat aktivitas di sekolah Bapak. Iya Ibu. Keadaan seperti ini menurut Bapak kalau di rate itu di 1-10 seberapa masalah bagi Bapak? Di angka berapa masalah ini? Kalau menurut saya sih ada di rate 6 kali ya Bu. Wow ya, berarti mengganggu aktivitas guru yang lain juga ya tentu saja. Iya betul Ibu. Jadi dampaknya itu kelas menjadi tidak kondusif. Oke. Kemudian juga banyak meja-meja yang dicoret-coret akibat dari sering ditinggal oleh gurunya. Oke, seperti itu. Berarti Bapak menginginkan perubahan keadaan ini sampai ke rate berapa ya Pak? Sampai Bapak merasa ini nih harus perlu ada perubahan. Iya. Saya sih kepengennya perubahannya itu bisa sampai rate 9 lah ya. Iya. 9. Idealnya seperti itu ya Pak. Iya. Tentu saja hal itu perlu effort atau kerja keras buat kita semua. Iya Bu. Tapi apakah ada dalam bayangan Bapak apa yang akan Bapak lakukan agar
rekan-rekan kita ini bisa mencapai harapan Bapak? Iya, saya sih mempunyai ide untuk mensosialisasikan bahwa tugas pokok kita adalah melaksanakan tugas mengajar Betul. yang tidak boleh dihalangi atau diselingi oleh apapun. Iya, betul. Karena memang kita bertanggung jawab terhadap kemampuan anak, Iya. terutama di sini adalah kompetensi mereka. Iya. Dan kalau si guru tetap berada di dalam kelas, Iya. otomatis pembelajaran akan aktif. Iya. Kemudian juga siswa menjadi terkontrol. Betul. Baik. Berarti rencana sosialisasi itu mungkin perlu ada tindakan nyata ya Pak ya. Betul. Yang paling penting adalah dukungan dari beberapa pihak. Menurut Bapak apa kendalanya sampai di situ? Apakah ada kendala atau akan ada solusinya Pak? Iya. Saya untuk mengatasi kendalanya punya rencana itu bekerja sama dengan wakil bidang kurikulum. Betul. Kemudian juga melaporkan kepada kepala sekolah, Bagus. juga meminta dukungan dari teman-teman Ya. supaya hal tersebut tidak bisa atau tidak dilakukan lagi. Ya, tepat sekali sih Pak. Menurut saya harapan dan keinginan yang akan Bapak lakukan itu udah lumayan maksimal ya Pak ya. Saya apa yang akan Bapak lakukan ke depan itu bisa dilakukannya kira-kira kapan ya Pak? Saya ingin sih secepatnya ya Bu, Iya. untuk Mengubah gitu ya, situasi tersebut. membuat rencana tersebut terrealisasi, Iya. agar kebutuhan anak akan belajar dan mendapatkan ilmunya itu bisa segera mungkin. Iya, tepat sekali sih. Dari keyakinan Bapak, apakah Bapak cukup yakin bahwa usaha ini akan tepat sasaran? Saya yakin Bu, Iya. karena kita punya semacam kode etik gitu ya. Iya, betul. Plus ditambah dengan naluri kita sebagai Sebagai guru pendidik. yang memang memiliki tugas mulia, Ya. dan kompetensi sosial emosional Iya. kita pun harus kita kuatkan. Iya, Kita betul. kuatkan. Penguatan ya. Betul, kita kuatkan. Dari obrolan ini saya sudah memahami apa yang Bapak gelisahkan dan Bapak ingin ubah dari situasi yang sebelumnya menjadi yang lebih baik. Saya sangat mendukung ide-ide Bapak. Sudah cukup baik dan kemungkinan akan dilakukannya juga apakah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak? Ya, saya yakin Bu. Saya yakin rencana saya ini bisa terrealisasi berkat dukungan dari pertama pimpinan, Iya, betul. dalam hal ini kepala sekolah, juga wakil bidang kurikulum. Betul. Kita udah ngobrol nih Pak ya, masalah Bapak ini cukup serius menurut saya, tapi tidak ada masalah tanpa solusi. Betul. Apalagi saya lihat Pak Supra ini cukup yakin gitu loh dengan adanya perubahan yang akan Bapak lakukan dan rencanakan dan langkah ke depannya. Apakah dengan ngobrol begini Bapak sudah mendapatkan solusinya Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya amati, dan akan saya coba realisasikan rencana saya, yaitu dengan mensosialisasikan kepada teman-teman, juga membangkitkan kesadaran mereka bahwa peran mereka itu sangat penting. Betul. Saya sangat terharu atau terinspirasi dari ide-ide Bapak karena ini menyangkut tugas kita sebagai pendidik. Saya harap Bapak tidak putus asa atau merasa sendirian karena saya juga siap membantu.
Terima kasih. Iya, jadi tetap semangat Pak Supra. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk membicarakan hal yang lain, atau saya juga ingin dengar hasil dari rencana yang telah Bapak lakukan. Minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Supra. Ya, siap Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya merasa dihargai, dianggap bisa diajak bercerita tentang masalah tersebut. Sampai ketemu lagi Pak. Nanti hubungi saya lagi jika kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Supra. Pak Damar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah. Ini nih Pak Damar, kalau boleh, Ibu bisa nggak minta waktunya sebentar untuk cerita-cerita sedikit lah, kurang lebih 10 atau 15 menit. Oh baik Bu Indah, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Ada kegiatan di kelas yang akhir-akhir ini membuat Ibu gelisah ya. Antusias siswa Ibu itu kalau belajar IPS itu kurang gitu. Makin lama makin kurang. Entah dari mana penyebabnya. Saya rasa hanya berapa anak saja yang antusias pas saat melakukan atau menjawab tugas-tugas atau mengerjakan tugas di rumah, mereka meresponnya juga kurang lebih 50% gitu. Itulah yang ingin Ibu obrolin nih di kesempatan ini. Ya, baik Bu Indah, kira-kira Bu Indah kan hari ini ingin mengajak saya untuk berdiskusi masalah-masalah Bu Indah. Iya. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu Indah capai dari obrolan kita ini apa Bu Indah? Dengan waktu yang ada, saya bertujuan ingin sharing dengan Bapak dan ingin mendapatkan masukan-masukan atau pencerahan baru lah bagaimana mengatasi hal tersebut, sehingga ada terlihat solusi di akhir dari pembicaraan kita gitu loh Pak. Baik Bu Indah, kira-kira nih Bu Indah, apa saja nih yang membuat murid-murid Bu Indah itu kurang antusias dalam pembelajarannya Bu Indah? Menurut saya, siswa saya itu menjadi kurang antusias, penyebabnya mungkin dari saya juga ada ya Pak. Karena selama ini saya merasa saya dominan di kelas, saya bercerita. Saya kurang memberi kesempatan buat siswa saya untuk diajak berdiskusi dan juga model yang pembelajaran yang saya pakai membosankan, kemungkinan seperti itu, dan saya terlalu lelah dengan kegiatan di luar pengajaran hingga saya lupa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang juga ada muatan KSE-nya. Mungkin seperti itu Pak, atau kurang menarik dengan sumber-sumber belajarnya. Nah, baik Bu Indah. Jadi menurut Bu Indah, apakah Bu Indah sudah menemukan metode yang tepat untuk mengatasi problem atau masalah yang Bu Indah alami saat ini di kelas? Saya berencana nih Pak, karena ini pembelajaran IPS, saya ingin anak-anak tuh interaksi dengan semuanya, berinteraksi dalam pembuatan tugas, dalam mencari materi dan lain-lain. Mungkin saya akan menggunakan aplikasi pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih sesuai dengan keinginan mereka. Anak-anak sekarang suka dengan konten-konten dari media sosial Pak. Saya akan coba seperti itu sih. Dan juga saya akan mengajak mereka ke tempat-tempat secara langsung sesuai materi. Baik Bu Indah. Sekarang menurut Bu Indah, apakah ada sumber belajar yang menurut Bu Indah ini dapat digunakan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Indah di kelas? Baik, saya akan menambah sumber belajar selain buku teks ya Pak ya, yang selama ini saya pakai. Saya akan membuat konten video atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Saya juga berniat dengan rekan sejawat satu rombongan belajar, misalnya kelas 6 dengan kelas 6A dan B, untuk mengunjungi museum atau pasar atau bank yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Baik Bu Indah. Baik Bu Indah, saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Indah. Iya. Karena sumber belajar itu tidak berasal dari buku saja. Iya. Banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dari hal-hal lain. Lalu Bu Indah,
Kira-kira untuk kedepannya bagaimanakah cara meningkatkan motivasi siswa terhadap siswanya yang kurang terhadap antusias mengerjakan tugasnya di rumah? Baik Pak, menurut saya akan memberikan pilihan pengerjaan tugas. Jadi anak-anak boleh memilih tugasnya yang sesuai dengan minat mereka. Saya juga akan mengurangi beban pemberian tugas. Dan yang paling penting, saya akan berkomunikasi dengan orang tua dalam hal pengawasan, pengerjaan tugas, dan pengaturan jadwal belajar mereka di rumah. Mudah-mudahan dengan cara itu respon anak-anak dalam mengerjakan tugas akan lebih baik lagi. Baik Bu Indah, saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Indah. Iya Pak. Lalu untuk kedepannya Bu Indah, kira-kira kapan sih rencana Bu Indah ini akan dilaksanakan? Saya akan mencoba melaksanakan rencana atau yang ada dalam pikiran saya ini secepatnya. Kemungkinan setelah PTS ini saya akan mulai mengatur pembuatan materi, pembuatan konten belajar, pembuatan pemilihan tugas, dan yang paling penting adalah rencana pembelajaran yang bermuatan diferensiasi dan KSE Pak. Dalam waktu dekat. Baik Bu Indah. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Indah. Lalu untuk berikutnya, apakah ada dukungan dari orang lain Ya. tentang rencana Bu Indah ini? Saya pikir sih rekan-rekan sejawat saya, khususnya kelas 6 atau kelas yang sesuai dengan rombongan belajar saya, itu kelas 6A dan B, mau kayaknya ikut serta Pak, guru-gurunya untuk membuat bersama-sama, karena sebelumnya kami juga membuat soal bersama dan lain-lain. Dan juga sarana prasarana juga sangat mendukung, kepala sekolah juga mungkin nanti ketika saya akan menceritakan, beliau akan mendukung. Baik Bu Indah. Lalu dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini Bu Indah, apakah Bu Indah sudah menemukan solusi tentang apa masalah Bu Indah tadi? Saya merasa dengan berbicara atau ngobrol dengan Pak Damar, alhamdulillah sudah terbayang dan sudah menemukan solusinya. Langkah-langkah ke depannya seperti apa sudah dalam bayangan saya dan akan segera saya eksekusi Pak. Alhamdulillah dengan ngobrol ini bermanfaat buat saya. Baik Bu Indah, sekiranya mungkin cukup ya Bu Indah diskusi kita. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Kalau Pak Damar ada waktu, saya juga ingin menceritakan hal yang lain. Baik Bu Indah, terima kasih banyak Bu Indah. Terima kasih Pak Damar atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Damar. Waalaikumsalam Pak Supra. Iya Pak Damar, dari yang saya amati hasil coaching Bapak dengan coachi yaitu Bu Indah, saya sangat mengapresiasi bahwa apa yang telah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Kira-kira pada saat Bapak menjadi coach, yang Bapak rasakan seperti apa Pak? Jadi yang saya rasakan saat saya menjadi coach itu Pak Supra, saya merasa bahwa saya ini harus bisa membimbing rekan saya yang mengalami masalah itu tadi agar segera menemukan solusinya, solusi yang terbaik itu saja Pak Supra, yang tidak saling merugikan satu sama lain seperti itu. Iya, baik Bapak. Hasil catatan saya Pak, dari hasil pengamatan Bapak telah melakukan coaching dengan alur tirta dan semuanya sudah tercukupi atau terlaksana semuanya. Selamat ya Pak. Terima kasih Pak Supra. Lalu untuk kompetensi coachingnya yang tadi saya sudah amati, Bapak sudah melakukan presence, artinya sudah sadar betul bahwa Bapak harus bisa melakukan konsentrasi terhadap semua pertanyaan maupun jawaban dari coach, dan sudah menjadi pendengar yang aktif dari obrolan coach, dan juga sudah melakukan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Pak Damar nih sepertinya sudah menjadi ahli nih, ya. Dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi ya Pak. Baik. Untuk teknik coachingnya.
Dan pertanyaan terakhir Pak, kira-kira dari Pak Damar yang mau dikembangkan dalam teknik coaching itu kompetensi apa Pak? Jadi yang perlu saya kembangkan lagi selain dari tadi masalah present itu, terus tentang pertanyaan yang berbobot, saya ingin memberikan tuh lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi dalam menggali permasalahan dari rekan-rekan saya ini. Lalu kedepannya saya ingin tidak hanya guru Indah saja tadi ya yang sebagai guru yang mempunyai masalah, tentu saja saya ingin bahwa guru-guru yang lain yang mempunyai masalah juga dapat teratasi tentu saja dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan, dan tentu saja menemukan solusinya seperti itu Pak Supra. Iya. Kalau gitu terima kasih Pak Damar. Saya juga berharap mudah-mudahan selalu bisa meningkatkan kemampuannya dan menjadi mitra bagi teman-teman di instansi kita sendiri yaitu sekolah. Mungkin itu saja Pak Damar yang bisa saya sampaikan dari percakapan kita. Saya akhiri, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Supra. Ya.